ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya, komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ambil dong pelajaran baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan dan juga sebagai pimpinan gitu untuk kementeriannya, malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama. Gitu. Dan banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus, berarti momentumnya dapet. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi, anggaran, muncul lagi kemarin kan, udah dibikin gajinya 65 juta, muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun gitu anggaran DPR. Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa. Karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget. Sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus. Dengan cara apa? Dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang, live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya teman-teman. Undang-undang tahun 2008 pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita berhak menuntut mereka harus live saat mereka sidang. Mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, gak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besar. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat.